Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas aplikasi dari turunan fungsi ubah banyak ya. Oke. Nah, sama halnya yang fungsi satu berubah, untuk melihat nilai ekstrim ya, dalam hal ini kan nilai maksimum atau minimum ya, maka kita bisa menggunakan definisi ini gitu ya. Yang pertama, jika fungsi x(y) kurang atau sama dengan fungsi AB ketika x(y) dekat AB, maka FAB disebut nilai maksimum lokal. Oke, jadi di sini terlihat bahwa FAB di sini mempunyai nilai paling besar ya di antara fxy yang lain. Begitu juga jika fxy lebih atau sama dengan FAB ketika xy dekat AB, maka FAB disebut nilai minimum lokal. Jadi di sini terlihat bahwa FAB mempunyai nilai yang paling kecil di antara fxy yang lain. Jika definisi di atas berlaku untuk semua xy dalam domain F, maka F mempunyai maksimum mutlak atau minimum mutlak di titik AB. Kemudian definisi titik kritis. Titik AB ini disebut titik kritis bila fxAB sama dengan 0 atau fxAB tidak ada ya, serta fyAB sama dengan 0 atau fyAB tidak ada. Jadi fungsi xy tersebut baik diturunkan terhadap x maupun terhadap y itu bernilai 0 atau tidak ada, maka titik tersebut dikatakan sebagai titik kritis. Kemudian teorema uji turunan pertama. Jika F mempunyai maksimum atau minimum lokal di titik AB dan turunan parsial pada 1 di titik AB itu ada, maka fxAB dan fyAB sama dengan 0. Kemudian teorema uji turunan kedua. Misalkan turunan parsial kedua dari F kontinu pada cakram di pusat dengan pusat titik AB, dan misalkan fxAB dan fyAB sama dengan 0, maka didefinisikan D di titik AB itu sama dengan fxxAB kali fyYAB dikurangi fxYAB kuadrat. Nah, dari nilai D di titik AB tersebut kita identifikasi bagaimana nilai D-nya ataupun nilai fxx di titik AB-nya. Kalau nilai D positif dan fxx positif juga ya, ini D ini juga di titik AB gitu ya, maka FAB minimum lokal. Jika D lebih dari 0 atau positif dan fxx di titik AB negatif, maka FAB merupakan maksimum lokal. Jika nilai D negatif, maka FAB bukan maksimum ataupun minimum lokal. Nah, pada bagian C tadi di titik AB itu kita katakan sebagai titik pelana ya. Jadi kalau D negatif, maka titik AB tersebut dikatakan titik pelana. Jika D sama dengan 0, maka tidak dapat disimpulkan ya, entah maksimum atau minimum. Nah, sementara D itu juga bisa didefinisikan seperti ini ya. Jadi ini sebetulnya sama dengan definisi D yang sebelumnya tadi, bahwa D ini merupakan nilai determinan dari matriks berukuran 2x2 ini, yaitu matriksnya fxx, fxy, fxy di sini fyy. Oke, kemudian contoh. Misalkan kita diminta mencari nilai ekstrim lokal
dari fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat dikurangi 4y ditambah 9 jika ada. Nah, maka kita mencari D tersebut, gitu ya. Atau kita cari dulu titik kritisnya. Ya. Langkah pertama cari titik kritis. Ya. Untuk mencari titik kritis, maka dicari f, ya, turunan parsial f terhadap x maupun y, ya, yang sama dengan 0. Nah, misalkan kita cari fx-nya, maksudnya do f do x, ya. Maka do f do x ini kan sama dengan 2x, ya, 2x, dimana 2x ini sama dengan 0, berarti x-nya juga sama dengan 0. Nah, kemudian kita cari juga turunan parsial f terhadap y, yaitu do f do y. Ya, dalam hal ini diperoleh do f do y-nya atau f y-nya sama dengan 2y dikurangi 4. Nah, ini sama dengan 0. Nah, berarti 2y dikurangi 4 sama dengan 0, berarti y sama dengan 2. Nah, kemudian dari turunan parsial f terhadap x maupun y tersebut yang sama dengan 0, maka diperoleh titik, yaitu di x sama dengan 0 dan y sama dengan 2, yaitu titik 0,2. Nah, baru kemudian kita cari nilai f 0,2 tersebut berapa, ya, dengan substitusi ke fxy-nya ini, gitu ya. Kalau x-nya 0, y-nya 2, nah berarti kita substitusi ini jadinya 0 ditambah 4 dikurangi 8 tambah 9 sama dengan 5. Nah, berikutnya kita identifikasi, gitu ya. Kita identifikasi sebentar, kok ini tambah 9, salah ya. Maaf, ini ada yang salah nih. X kuadrat tambah Y kuadrat dikurangi ini sebetulnya, maaf, ini plus 9 ya. Ini plus 9, dimana bentuk fxy ini kan bisa dinyatakan juga sebagai fxy sama dengan x kuadrat tambah y min 2 kuadrat tambah 5. Nah, ini sebetulnya menunjukkan bahwa z sebagai fungsi xy ini berbentuk paraboloid, ya, yang menghadap ke atas, gitu, dengan pusat di sini nih 0,2, gitu, ya. Nah, sehingga kalau dia paraboloid yang menghadap ke atas, maka titik 0,2 tersebut merupakan titik minimum lokal. Nah, sebetulnya kita juga bisa identifikasi nilai D-nya, gitu ya. Kayak misalnya kalau kita mencari D, ya, seperti definisi yang sebelumnya tadi, yaitu ini, nah tadi ini, gitu ya. Dimana D sama dengan fxx di titik AB kali fyy di titik AB dikurangi fxy di titik AB kuadrat. Nah, untuk kasus yang berikut, nah ini tadi, maka kita bisa lanjutkan mencari fxx. Nah, fx-nya kan sama dengan 2x, sehingga fxx sama dengan 2. Ya. Berarti fxx positif, ya. Kemudian fyy, ya, tadi kan fy sama dengan 2y dikurang 4, sehingga fyy sama dengan 2. Nah, kemudian kita cari nilai D-nya. Nah, D-nya kan berarti 2 kali 2 dikurangi fxy-nya kan 0, ya. Berarti 4. Berarti D-nya itu bernilai positif, gitu. Nah, sehingga kalau D positif, ini ya,
Kita lihat lagi di sini. D positif dan Fxx positif, maka F di titik AB tersebut minimum lokal. Gitu ya. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, kemudian contoh berikutnya, carilah nilai ekstrem lokal dari fungsi fxy sama dengan y kuadrat dikurangi x kuadrat jika ada. Ya. Langkah pertama, kita cari titik kritisnya, yaitu f do x ya, atau turunan parsial f terhadap x ya. Nah, di mana untuk mencari titik kritis itu kan turunan parsialnya sama dengan 0 atau tidak ada. Nah, sehingga di sini diperoleh fx-nya atau do f do x sama dengan min 2x. Nah, min 2x ini sama dengan 0 sehingga diperoleh x-nya sama dengan 0 ya. Kemudian kita cari juga turunan parsial f terhadap y. Nah, jadi di sini 2y sama dengan 0, jadi y sama dengan 0. Sehingga diperoleh titik kritisnya 0,0 ya. Ini titik kritisnya 0,0. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan mencari nilai D-nya, maka D tadi kan sama dengan fxx kali fyy dikurangi fxy kuadrat. Nah, ini tadi fxx-nya diperoleh min 2 ya. Dan fyy sama dengan 2 gitu. fxy sama dengan 0. Nah, sehingga D-nya diperoleh minus 4. Nah, minus 4 itu merupakan titik pelana. Nah, titik pelana itu seperti apa? Nah, titik pelana itu kira-kira gambarnya seperti ini. Jadi, kalau permukaan ini kita potong di bidang Y sama X sama dengan 0 ya misalnya. Kalau X sama dengan 0 kan berarti bidang ini. Nah, bidang ini. Maka si titik ini kurva potong permukaan Z dengan bidang X sama dengan 0 itu berupa kurva parabola seperti ini. Sehingga di sini merupakan titik minimum kan gitu ya. Tetapi kalau kita potong oleh bidang yang lain, yaitu bidang Y sama dengan 0, maka kurva potongnya yang ini yang kuning. Sehingga titik ini merupakan titik maksimum. Nah, sehingga si titik 0,0 itu kalau dipotong di dua bidang yang berbeda ya, maka salah satunya merupakan nilai titik maksimum sekaligus titik minimum gitu. Nah, ini kita katakan sebagai titik pelana gitu ya. Nah, contoh 3 misalnya, carilah nilai ekstrem lokal dari fungsi fxy sama dengan 3y kuadrat dikurangi 2y pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat tambah 6xy jika ada. Nah, langkah pertama sama seperti tadi, kita cari turunan parsial f terhadap x maupun y yang sama dengan 0 gitu ya. Nah, di sini kita cari fx dulu, fx ini atau maksudnya do f do x. Maka do f do x-nya sama dengan 6 min 6x ditambah 6y ya, atau 6y dikurang 6x sama dengan 0. Nah, kemudian kalau fxy tadi kita turunkan terhadap y, berarti diperoleh 6y dikurangi 6y kuadrat ditambah 6x gitu ya, sama dengan 0. Nah, dari dua persamaan ini kita cari titiknya, beberapa titik yang memenuhi kedua persamaan itu. Jadi boleh dengan ini ya tadi ya. Jadi boleh dengan substitusi ya. Kalau pakai eliminasi, nah itu kan tergantung persamaannya harus sama ya kira-kira bentuknya. Nah, jadi di otak-atik dari dua persamaan ini sehingga diperoleh dua titik yang memenuhi. Nah, sehingga diperoleh dua titik yaitu 0,0 dan 2,2. Oke, silakan di otak-atik dulu untuk membuktikan mendapatkan dua titik ini. Nah, terus kalau sudah dapat kedua titik kritis ini,
kita identifikasi kedua titik tersebut apakah merupakan titik maksimum, titik minimum, atau titik plana, gitu ya. Nah, untuk mendapatkan D, maka kita harus lanjutkan mencari fxx, fyy, dan fxy. Tadi fx-nya ini ya, 6y dikurangi 6x. Nah, kemudian kita lanjutkan, diturunkan lagi terhadap x, jadinya min 6x. Fyy jadinya 6 dikurangi, salah ya ini, 6 dikurangi 12y nih ya. Maaf, ini typo nih, salah. Ini harusnya 12y ya. Oke, jadi fyy-nya 6 dikurangi 12y, sedangkan fxy-nya adalah 6. Nah, kemudian kita cari kan D-nya, maka D-nya sama dengan ini dikali ini ya, di kedua titik tersebut ya. Jadi di kedua titik itu diperoleh, dicari D-nya bagaimana ya. Kalau secara umum D-nya ini kan bentuknya seperti ini, fxx kali fyy dikurangi fxy kuadrat. Jadi min 6 kali 6 min 12y ya, jadinya kan 72y dikurangi 72 min tadi min 6 kali salah ya nih ya, udah nanti berarti kan min 6 kali 6 dikurang 12y kemudian dikurangi 36 gitu ya. Ya, jadinya 72 kali y min 1. Ini kan tadi jadinya min 36 ya. Min 36 ditambah 72y terus dikurangi 36 ya. Jadinya 72y dikurangi 72. Nah, oke. Nah, kemudian kita substitusi D-nya di titik-titik kritis itu, yaitu 0,0 dan 2,2. Sehingga diperoleh D di titik 0,0 itu negatif ya. Y-nya 0 kan, kalau Y-nya 0, kalau Y-nya 0 berarti min 72 ya. Jadi D-nya negatif. Kalau D-nya negatif berarti 0,0 tadi merupakan titik plana. Sedangkan kalau kita masukkan D di titik 2,2 berarti diperoleh di sini D-nya 72 gitu ya, sehingga D-nya positif. Terus kita cek juga fxx-nya bagaimana. Fxx-nya kan min 6, sehingga dia merupakan 2,2 ini merupakan titik maksimum lokal. Jadi kira-kira gambarnya seperti ini. Di 0,0 itu merupakan titik plana, sedangkan di 0,2 itu merupakan titik maksimum lokal. Jadi kira-kira gambarnya seperti itu. Nah, berikutnya ya, untuk latihan nanti kalian coba dulu ya. Kalian coba dulu. Nah, kalian boleh kirim di grup WA ya nanti ya. Boleh, silakan aja. Terus nilai maksimum dan minimum mutlak untuk selang tertutup ya. Jadi kalau yang sebelumnya tadi kan apabila tidak diketahui selangnya ya. Jadi itu dinamakan maksimum atau minimum lokal. Nah, sedangkan berikut jika diketahui interval X dan Y-nya gitu ya. Nah, teoremanya nilai ekstrim untuk fungsi dua variabel. Jika F kontinu pada himpunan tertutup dan terbatas dengan D elemen R2,
maka F mencapai nilai maksimum mutlak F X1Y1 di X1Y1 elemen D dan mencapai nilai minimum mutlak F X2Y2 di X2Y2 juga elemen D. Nah, catatan himpunan terbatas dalam R2 ini adalah himpunan yang memiliki jangkauan berhingga. Ya. Himpunannya bisa tertutup, bisa tidak tertutup. Ya, kalau tertutup berarti yang di batas-batas itu termasuk gitu ya. Tapi kalau tidak tertutup berarti nggak masuk. Nah, kemudian langkah-langkah mencari maksimum dan minimum mutlak fungsi yang kontinu pada himpunan tertutup dan terbatas tersebut. Nah, langkah pertama tentukan titik kritis dalam D. Nah, untuk mencari titik kritis dalam D ya berarti cari seperti tadi turunan parsial F terhadap X maupun Y-nya yang sama dengan 0 ataupun yang tidak ada. Nah, kemudian yang kedua, tentukan nilai ekstrim F pada perbatasan D. Kemudian yang ketiga, di antara titik-titik kritis tersebut tadi, ya, tinggal dibandingkan saja ya. Yang di perbatasan maupun titik kritis yang dalam domain D tadi tinggal dibandingkan nilainya, yang nilainya paling besar berarti maksimum mutlak, sedangkan yang nilainya terkecil minimum mutlak. Ya, kemudian contoh berikut. Nah, ini ini contoh tapi ini nanti kalian coba aja dulu ya. Jadi di sini diketahui domainnya. Nah, domainnya ini itu mutlak X kurang atau sama dengan 1 dan mutlak Y kurang atau sama dengan 1. Jadi D-nya itu sebenarnya berupa persegi ya, persegi yang dibatasi di daerah ini. Nah, jadi langkah pertama cari titik kritisnya. Kalau titik kritisnya masih di dalam domain D, nah berarti dia masuk titik kritis. Tapi kalau di luar D, nah berarti nggak masuk gitu ya. Kemudian cari juga nilai di titik-titik ujungnya. Nah, kemudian latihan ini kalian coba nanti ya. Nah, begitu juga ini contoh 5 dan contoh 6 nanti kalian coba-coba dulu ya. Kalau perlu nanti kita bahas di akhir gitu ya pertemuan atau kalian coba dulu, kalau ada pertanyaan nanti kalian tanyakan. Nah, berikutnya cara lain untuk mencari maksimum dan minimum. Nah, ini kita pakai pengali Lagrange. Pengali Lagrange ini didefinisikan seperti ini ya. Jika F2 fungsi 2 peubah F-nya, maka kita definisikan ya, misalkan titik XY itu titik P gitu ya. Nah, jadi lebih fleksibel untuk fungsi yang 2 peubah maupun 3 peubah ya. Kalau P itu titik XY, maka turunan parsial dari F ada di P dan nah definisikan seperti ini. Ya, ini gradien ya. Gradien FP ya, itu definisikan seperti ini. Do F do X I ya, ditambah do F do Y J ya. Jadi I dan J ini menunjukkan arah ya. Nah, sedangkan kalau G itu fungsi 3 peubah, berarti P itu titik X, Y, Z, maka turunan parsial pertama dari G ada di P dan gradien G itu do G do XI tambah do G do Y J tambah do G do Z K. Nah, oke, jadi seperti ini ya. Nah, kemudian ini mengenai gradiennya. Ya, ini ada sifat untuk gradien ya. Jadi misalkan notasi ini segitiga terbalik ini operator linier, maka berlaku 3 sifat berikut ya. Kemudian ini untuk latihan, ini menggunakan definisi gradien tadi, gradien F. Ya. Nah, kemudian berikutnya ini teorema untuk maksimumkan atau minimumkan FP terhadap kendala GP. Jadi di sini ada 2 fungsi ya. Yang pertama fungsi yang dimaksimumkan atau diminimumkan, sedangkan yang kedua adalah fungsi kendalanya
Nah, jadi cara menyelesaikan itu digunakan dua persamaan ini ya, kalau kendalanya ada satu. Ya, kalau kendalanya ada satu seperti ini. Tapi kadang-kadang dalam soal tertentu ada yang kendalanya dua ya. Nah, untuk yang fungsi dua variabel kita gunakan ini, gitu ya. Tentunya untuk fungsi variabel tinggal menyesuaikan ya, ditambahkan dengan z. Ya. Terus di sini ada notasi lambda. Nah, notasi lambda ini merupakan pengali Lagrange, gitu ya. Sedangkan titik P tadi satu titik kritisnya. Nah, kemudian ini kalau kendalanya ada dua kendala, ya, kalau ada dua kendala seperti ini. Minum dulu. Ada dua kendala. Oke, untuk dua kendala misalkan f itu fungsi 3 peubah dan fungsi kendalanya ada 2 kita misalkan, maka persamaannya adalah ini. Persamaan pertama yang pakai pengali Lagrange ada lambda dan ada mu. Kemudian persamaan kedua adalah fungsi kendala sama dengan 0 dan fungsi kendala sama dengan 0 juga ya. Dimana lambda dan mu ini adalah pengali Lagrange-nya. Nah, berikutnya contoh menggunakan metode Lagrange ini ya, untuk mencari nilai maksimum dan minimum dari fxy sama dengan xy pada elips 4x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4. Nah, jadi ini sebenarnya ada permukaan seperti ini ya, kemudian kita potong khusus di elips ya, di elips ini. Nah, nilai fxy di daerah elips ini kita cari yang maksimum dan minimum. Nah, sehingga kita pakai persamaan ini tadi yang pakai lambda. Nah, kemudian ini definisi gradiennya. Definisi gradiennya ini kan tadi. Jadi gradien f sama dengan do f do xi ditambah do f do yj ya. Sama dengan lambda kali do g do xi tambah do g do yj ya. Nah, kemudian kan tadi fxy-nya xy ya. Nah, berarti do f do x itu sama dengan y gitu. Nah, jadi ini sama dengan ini. Do f do y sama dengan x. Ya. Jadi y tambah xy sama dengan lambda kali. Nah, ini kita jadikan persamaan, yaitu persamaan g-nya 4x kuadrat tambah y kuadrat dikurang 4 sama dengan 0 gitu ya. Jadi dijadikan gxy sama dengan 0. Nah, sehingga do g do x sama dengan 8x i ditambah 2yj ya. Oke, jadi ini persamaan ini. Kemudian satu lagi persamaan yang gxy, ini yang gxy-nya tadi. Nah, kemudian yang ini itu kita pisahkan menurut keefisien I dan J-nya di kedua ruas, yaitu ruas kiri dan ruas kanan. Jadi di sini kan YI. Nah, sedangkan ruas kanan lambda kali 8x. Nah, sehingga di sini Y sama dengan 8x lambda. Dan yang koefisiennya J kita kumpulkan juga, jadi X sama dengan 2Y lambda gitu ya. Nah, sehingga dapat lagi dua persamaan. Nah, dua persamaan ini kita gabungkan ya dengan menghilangkan lambdanya. Maksudnya lambda itu sebetulnya hanya konstanta yang digunakan untuk membantu menemukan si titik kritis itu. Nah, oke. Nah, dari ini dan ini ya, dari kedua persamaan ini kan berarti lambda sama dengan y per 8x, sedangkan yang ini lambda sama dengan x per 2y. Nah, sehingga dapat persamaan ini. Nah, ini tinggal kita sederhanakan ya, kita cari y dan x-nya.
Gitu. Oke. Nah, sehingga diperoleh 4 titik kritis. Nah, kombinasi plus minus gitu ya. Karena di sini kan ada y kuadrat sama dengan 4x kuadrat. Jadi x-nya boleh plus minus, y-nya juga boleh plus minus. Sehingga kita kombinasikan jadi 4 titik kritis. Nah, 4 titik tersebut tinggal kita cari nilainya masing-masing, terus kita bandingkan. Nah, sehingga dapatlah maksimumnya berarti 1, minimumnya berarti minus 1 gitu ya. Oke, berikutnya kemudian kalian coba nanti latihannya. Baik, untuk sementara seperti ini dulu ya, kalian pelajari dulu slide-nya serta videonya, serta nanti kalian coba mengerjakan latihannya. Baik, terima kasih. Untuk sementara ini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses ya, selamat belajar.